Wajah Feng Sunse tanpa sadar berubah saat melihat ikon Phoenix hitam pekat di belakang punggung Feng Qing'er dari kursi VIP. Matanya beralih ke Le Zhenze di sampingnya saat dia berkata dengan suara yang dalam. Dia berkata bahwa tidak disangka Feng Qing'er adalah seorang dari suku Phoenix Iblis Surgawi. Tidak heran jika Le Zhenze perlu bertindak secara pribadi untuk menyembunyikan aura aslinya. Le Zhenze menyeringai. Ada kebanggaan yang tersembunyi di senyumnya. Dia melirik Xiaoyan di arena dan berkata bahwa Xiaoyan ini benar-benar bukan orang yang biasa. Xiaoyan bisa memaksa Qing'er menggunakan skill rahasia sukunya. Mata Feng Zhenze menyipit. Rasa dingin melanda mereka. Kemudian Le Zhenze melanjutkan kata-katanya. Dia berkata bahwa Feng Zhenze seharusnya tidak sembrono. Feng Zhenze mungkin tidak takut dengan Pavilion Petir Angin, tetapi Qing'er adalah orang dari suku Phoenix Iblis Surgawi. Suku Phoenix Iblis Surgawi kemungkinan tidak akan membiarkan jika sesuatu terjadi padanya. Feng Zhenze harus tahu betapa sombongnya suku itu. Yang terbaik adalah tidak menemukan masalah yang tidak perlu untuk Pavilion Bintang Jatuh. Le Zhenze berbicara dengan suara lemah. Feng Zhenze tiba-tiba tersenyum saat dia bertanya. Dia bertanya bahwa apakah Le Zhenze mengancam dirinya. Beberapa kehati-hatian muncul di hati Le Zhenze saat dia melihat senyuman di wajah Feng Zhenze. Feng Zhenze terkenal paling lama dari 4 besar Douzon yang hadir, apalagi dia juga seorang yang paling berpengalaman. Ketika Le Zhenze masih menjadi Douzong, Feng Zhenze sudah memiliki reputasi yang kuat di wilayah Central Plains. Meskipun status mereka telah menjadi setara sekarang, Le Zhenze masih takut padanya. Le Zhenze melanjutkan kata-katanya. Dia berkata bahwa ini tidak bisa dianggap sebagai ancaman. Baik Feng Zhenze dan Le Zhenze tahu di dalam hati kita apakah itu benar atau tidak. Feng Zhenze melirik Le Zhenze. Segera dia melihat ke arena dan tertawa dengan suara lemah. Dia berkata bahwa dirinya tidak akan melakukan sesuatu seperti menindas seseorang yang lebih muda sebagai seorang tetua. Selain itu, tidak ada yang tahu siapa yang akan muncul sebagai pemenang dalam pertempuran ini. Le Zhenze mengangkat alisnya saat sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman dingin. Kemudian dia melanjutkan kata-katanya. Dia berkata bahwa apakah Feng Zhenze benar-benar berpikir bahwa Xiaoyan akan menjadi tandingan Qing'er? Qing'er yang telah menggunakan keterampilan rahasia sukunya adalah seseorang yang bahkan beberapa sesepuh yang kuat di Pavilion Petir Angin tidak dapat mengalahkannya. Apalagi Xiaoyan yang baru saja menembus ke kelas Douzong beberapa waktu yang lalu. Feng Zhenze tersenyum saat dia menjawab dengan sikap tidak berkomitmen. Dia berkata bahwa kalau begitu, mari kita tunggu hasil akhirnya. Le Zhenze tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Kemudian dia berkata bahwa karena Feng Zhenze mengatakannya seperti ini, mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir dalam percakapan ini. Saat kedua raksasa ini sedang berbicara di kursi VIP, Xiaoyan di arena merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya. Setelah samar-samar menebak identitas Feng Qing'er, dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia merasakan perasaan yang familiar saat melihat sayap burung punik berwarna-warni yang indah. Jika bulu dan daging berwarna-warni dihilangkan, bukankah sayap itu tidak persis sama dengan sayap tulangnya? Xiaoyan berkata di dalam hatinya, ini benar-benar sial. Mengapa wanita ini adalah anggota dari suku Phoenix Iblis Surgawi? Xiaoyan tanpa sadar mengutuk di dalam hatinya saat dia merasakan darah hijau merah berfluktuasi di dalam botol giok di cincin penyimpanannya. Tidak disangka darah yang telah dimurnikannya akan bertindak dengan cara yang tidak terduga. Kekuatan spiritual Xiaoyan berulang kali meresap ke dalam cincin penyimpanan, menyembunyikan fluktuasi darah hijau merah. Jika Feng Qing'er diizinkan untuk menyadari bahwa dia memiliki darah suku Phoenix Iblis Surgawi di tangannya, kemungkinan dia akan mengundang banyak masalah. Rasa bahaya tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan
setelah memisahkan sebagian dari pikirannya untuk menekan fluktuasi darah hijau merah. Petir terang melonjak keluar dari tubuhnya saat dia langsung menghilang dari lokasi aslinya. Tubuh Xiaoyan baru saja menghilang saat cahaya aneh tiba-tiba turun dari langit. Itu menabrak arena kayu perak yang tangguh. Suara mendesis yang tidak biasa dipancarkan saat lubang sedalam 100 kaki muncul di arena. Benang api hitam pekat menyala di sekitar lubang. Xiaoyan memperlihatkan tubuhnya di udara. Matanya menatap tajam ke benang api yang sangat redup. Mereka tampaknya telah merembes keluar dari neraka dengan rasa dingin yang pekat. Nyala api yang tidak biasa itu tampaknya menjadi sumber perasaan bahaya di dalam hati Xiaoyan. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dia mengatakan bahwa api macam apa ini? Ini seharusnya bukan api surgawi. Jika tidak, api surgawi di tubuh Xiaoyan akan merasakan fluktuasi. Cahaya hitam yang sebelumnya menyerang Xiaoyan meleset, tetapi Feng Qing'er di langit hanya tertawa dingin. Jari halusnya terangkat dan cahaya hitam pekat melesat kembali seperti ular piton besar dari lubang yang sangat besar. Xiaoyan mengerutkan alisnya saat dia melihat cahaya aneh yang menerkam. Dia bisa merasakan bahwa bagian dalam cahaya gelap mengandung energi yang menakutkan. Jika dia terkena olehnya secara langsung, kemungkinan dia akan berakhir terluka parah bahkan dengan kekuatannya saat ini. Cahaya kilat berkedip di atas kaki Xiaoyan saat tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Banyak bayangan yang berulang kali muncul di langit. Ejekan muncul di wajah cantik Feng Qing'er saat dia dengan dingin tertawa sambil melihat Xiaoyan menghindar. Feng Qing'er berkata bahwa Xiaoyan tidak bisa mengelak dari kekuatan ikon suci. Kekuatan ikon suci akan mengikuti Xiaoyan seumur hidup jika gagal mengambil hidup Xiaoyan. Xiaoyan tampak seolah-olah tidak mendengar tawa dingin Feng Qing'er. Dia mengaktifkan gerakan 3000 petir hingga batasnya. Banyak bayangan yang berulang kali muncul di langit. Namun bayangan seperti itu akan langsung hancur menjadi ketiadaan oleh cahaya aneh mengikuti di belakangnya. Xiaoyan mengayunkan pedang berat di tangannya. Sepasang penguasa hijau giok besar bersinar dengan keras menghantam cahaya hitam pekat. Namun itu sama sekali tidak berguna. Bahkan kecepatan cahaya gelap tidak berkurang sedikit pun. Kesungguhan di mata Xiaoyan menjadi lebih padat ketika dia melihat bahwa cahaya gelap sama sekali tidak terpengaruh. Yang disebut kekuatan ikon suci ini memang sedikit tidak biasa. Xiaoyan berkata dalam hatinya bahwa menghindar dengan cara ini juga bukan sebuah solusi. Menggunakan kekuatan ikon suci semacam ini menghabiskan banyak doki. Melihat penampilan Feng Qing'er, sepertinya dia hanya bisa menggunakannya sekali. Namun dia saat ini sedang mempercepat pemulihan dokinya. Jika dia diizinkan untuk menggunakan ikon suci lainnya, kemungkinan hal itu akan menjadi lebih merepotkan. Kilatan dingin berkedip-kedip di mata hitam pekat Xiaoyan. Dia mengepalkan tangan kirinya dan api hijau giok melonjak keluar darinya. Itu dengan cepat dibagi menjadi nyala hijau dan nyala api tak terlihat. Jarinya menekan alisnya dan api putih pekat juga muncul. 3 jenis api surgawi naik dan layu di telapak tangan Xiaoyan. Suhu mereka yang menakutkan menyebabkan seluruh tempat menjadi sangat panas. Bahkan awan gelap di langit yang jauh mulai berhamburan karena mereka. Wajah Lei Sunse, Feng Sunse, Jian Sunse, dan Huang Quan Sunse di kursi VIP berubah saat ketiga jenis api surgawi muncul. Mereka menampakkan keterkejutan yang luar biasa. Mereka berkata, apakah ini benar-benar api surgawi? 3 jenis? Mereka belum pernah melihat seseorang yang memiliki 3 jenis api surgawi secara bersamaan di dalam tubuhnya. Mata Feng Zunze berhenti di 3 jenis api surgawi di tangan Xiaoyan. Dia tiba-tiba teringat sesuatu. Dia akhirnya bergumam pada dirinya sendiri tanpa sadar di dalam hatinya. Dia mengatakan bahwa mungkinkah ini adalah mantra api? Apakah orang tua yang keras kepala itu bahkan mengajarkan metode Qi seperti itu kepada Xiaoyan? Munculnya 3 jenis api surgawi memicu keributan besar. Namun ada sangat sedikit yang bisa mengenali 3 jenis api surgawi. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui asal mula nyala api,
Mereka masih dapat secara samar-samar merasakan betapa luar biasanya ketiga jenis api surgawi itu dari suhu menakutkan yang merembes keluar dari mereka. Xiaoyan tidak ragu sedikit pun setelah ketiga jenis api surgawi muncul. Dia menekan ketiga jenis api surgawi dengan keras bersama-sama di depan mata kelompok Lei Zunze yang terkejut. Bahkan dengan ketenangan Lei Zunze, dia tidak dapat pulih saat dia melihat Xiaoyan. Dia berkata bahwa orang ini apakah dia gila? Kekuatan api surgawi sangat menakutkan, namun perlawanan antara masing-masing jenis api surgawi sangat membingungkan. Jika seseorang mencampurnya secara acak, hasil akhirnya akan terbakar menjadi abu. Tidak jarang melihat hal-hal seperti itu di Central Plains. Xiaoyan secara alami tidak punya waktu untuk memperhatikan keterkejutan Lei Zunze dan yang lainnya. Dengan kekuatannya saat ini, menggabungkan tiga jenis api surgawi mungkin tidak dianggap sulit. Tetapi dia masih perlu memfokuskan pikirannya untuk mencoba yang terbaik. Cahaya gelap yang tidak biasa sekali lagi menyapu. Xiaoyan bahkan tidak mengangkat kepalanya. Cahaya perak berkedip-kedip dan dia muncul lebih dari 100 kaki jauhnya. Pada saat cahaya gelap menyerbu lagi, tubuhnya sudah berkedip dan mundur cukup jauh. Selama penghindaran cepat ini, kelompok api tiga warna di tangannya mulai perlahan-lahan menyatu. Teratai api tiga warna yang indah perlahan bangkit dari gugusan api. Stadion itu tampak seperti permukaan danau yang tenang setelah sebuah batu besar dilemparkan ke dalamnya saat teratai api tiga warna muncul. Banyak riak spasial terwujud, bahkan energi tempat ini tiba-tiba menjadi lebih liar dan ganas. Pemandangan ini sangat cocok dengan gambaran dunia yang turun ke dalam kekacauan saat teratai api lahir. Ekspresi Lei Zunze dan yang lainnya di kursi VIP berubah drastis saat ini. Mereka merasakan semacam aura berbahaya dari teratai api tiga warna. Feng Zunze menganggukkan kepalanya. Dia berkata bahwa orang ini, bagaimana dia bisa melepaskan teknik Do yang begitu kuat? Senyuman yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Penglihatan orang yang keras kepala itu benar-benar setajam sebelumnya. Pemuda ini memiliki kualifikasi untuk menjadi muridnya. Teratai api berhasil dibentuk. Kali ini Xiaoyan benar-benar menstabilkan tubuhnya. Dia menyeka keringat dingin di dahinya, mengangkat kepalanya dan melirik Feng Qing'er di langit. Dia menghela nafas panjang, menghembuskan rasa rendah diri yang dia alami saat melarikan diri sebelumnya. Segera dia mengangkat kepalanya dan tawa keras yang membawa aura bangga melonjak ke langit. Xiaoyan berteriak bahwa semua iblis dan kejahatan akan lenyap di bawah kemarahan Buddha.